Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Sari, NIM 183131119 dari PIAUD IAIN Surakarta angkatan 2018. Nah, di sini saya akan mereview buku Cinta yang Berpikir. Nah, di sini nanti berisi mengenai metode pendidikan dari Charlotte Mason. Di dalam buku Cinta yang Berpikir ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian 1 yaitu sekilas filosofi, terus kemudian bagian yang kedua yaitu sekilas kurikulum, dan bagian yang ketiga sekilas komparasi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang ada di dalam buku ini, sebaiknya kita kenali dulu siapa itu Charlotte Mason. Jadi, Charlotte Mason merupakan pendidik dari Inggris. Beliau hidup di abad ke-19. Berbeda dengan guru-guru pada zamannya yang menganggap bahwa anak itu ibarat lilin plastisin yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan guru atau orang tua. Namun bagi Charlotte Mason ini, anak itu merupakan jiwa yang utuh. Jiwanya itu hanya perlu digugah. Nah, dalam hal ini orang tua dan guru memiliki peran yang penting. Tapi peran di sini hanya untuk membantu, bukan membentuk sesuka hati mereka. Nah, setelah kita mengenal siapa itu Charlotte Mason, sekarang kita masuk ke buku Cinta yang Berpikir, karya Ellen Christie. Di bagian pertama buku ini adalah sekilas filosofi. Di sini itu berisi fondasi intelektual dari bagian kedua dan ketiga nanti. Nah, di sini itu nanti kita akan berkenalan mengenai konsep-konsep kunci filosofi pendidikan Charlotte Mason. Jadi kunci-kunci filosofinya yaitu yang pertama, a thinking love. A thinking love itu merupakan cinta yang berpikir. Jadi cinta yang mendalam merupakan modal awal bagi orang tua untuk menjadi orang tua yang baik. Tapi dalam mengasuh anak itu, cinta harus dilengkapi dengan pengetahuan. Bisa kita ibaratkan untuk membangun rumah saja, kita itu membutuhkan arsitek, di mana arsitek itu membutuhkan proses panjang dan pengetahuan yang cukup untuk menjadi arsitek dan dapat mendirikan atau membentuk rumah yang itu sesuai dengan keinginan kita dan itu rumah yang baik gitu. Nah, dari situ saja kita melihat untuk membangun rumah saja kita memerlukan proses yang panjang, apalagi kita ini untuk mengasuh anak, dimana itu adalah merupakan tugas yang kompleks. Jadi kita itu butuh pengetahuan juga, tidak hanya sekedar menggunakan cinta begitu. Yang kedua yaitu tentang hakikat anak dan peran orang tua. Jadi hakikat anak itu, nah yang kedua yaitu hakikat anak dan peran orang tua. Itu ada di bab 2 dan bab 3 ya, kita ringkas jadi 1. Nah, jadi hakikat anak itu tidak terlahir sepenuhnya buruk, tapi tidak terlahir sepenuhnya baik juga. Jadi anak itu menyimpan potensi menjadi baik atau menjadi buruk. Nah, di sini bagaimana peran orang tua itu mempengaruhi anak untuk menjadi ke arah lebih baik atau menuju ke yang buruk itu. Nah, dari pentingnya peran orang tua itu, kita itu harus paham juga di mana batas dari otoritas orang tua itu tersendiri. Nah, jadi batasan yang jelas terhadap otoritas orang tua adalah kedudukan anak sebagai pribadi yang unik, istimewa, dan berharga. Charlotte Mason mengusung konsep pendidikan yang bentuknya
relasi antara orang tua dan anak yang berpusat pada prinsip. Jadi motivasi ketaatan anak bukan atas dasar kesewenang-wenangan, melainkan berangkat dari kesukarelaan dari si anak tersebut. Nah, di bab yang keempat itu berisi 3 pertanyaan fundamental pendidikan. Yang pertama, mengapa? Pertanyaan mengapa ini, mengapa anak perlu belajar? Nah, yang kedua, apa? Apa yang perlu dipelajari oleh anak? Kemudian yang ketiga, bagaimana? Bagaimana sepatutnya mereka mempelajari itu. Nah, di sini dalam pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan menimbulkan misi, visi yang kemudian nanti akan menentukan hasil akhir yang kita harapkan. Di bab yang kelima yaitu Desire of Knowledge. Di sini mengenai orang tua itu harus meyakini bahwa anak itu mempunyai kecintaan alami untuk belajar. Jadi kita itu harus yakin bahwa belajar adalah hasrat bawaan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Di bab yang keenam yaitu Education is an Atmosphere. Di mana bagi anak ide pertama kali itu diserap dari atmosfer kehidupan sehari-hari. Nah, orang tua merupakan inspirator bagi anak. Orang tua itu bukan sebagai pencetak karakter anak, karena anak itu sudah membawa potensi kepribadiannya sejak lahir. Namun, kita itu sebagai pemberi inspirasi dalam proses pembentukan karakter tersebut. Di bab yang ketujuh yaitu Education is an Discipline. Pendidikan adalah disiplin. Disiplin di sini berarti melatih kebiasaan-kebiasaan baik secara terencana, teratur, dan bertujuan. Baik kebiasaan mental dalam pikiran maupun tubuh, sesuai dengan hukum-hukum fisiologis. Nah, di sini itu jadi sebagai orang tua kita itu membiasakan anak untuk berkebiasaan-kebiasaan baik. Yang kedelapan yaitu Education is a Life. Nah, pendidikan adalah hidup. Berarti pendidikan harus mengurusi baik tubuh, jiwa maupun ruh anak. Akal budi butuh nutrisi berupa ide-ide. Oleh karena itu, anak berhak memperoleh kurikulum yang kaya. Nah, nanti kurikulum ini akan dibahas di bagian yang kedua. Nah, yang ke-9 yaitu Mastery in Activity. Di sini tuh belajar seni menemani belajar. Nah, Charlotte Mason itu menghimbau untuk kita itu sebagai orang tua tidak boleh terlalu ikut campur dalam proses pembelajaran si anak. Tugas kita itu menyajikan ide-ide terbaik sebagai makanan nutrisi untuk mental mereka. Mereka itu mau mencerna yang mana dan dengan cara yang bagaimana itu anak pilih dengan sendirinya. Jadi kita tidak memaksa anak, tapi anak itu memilih dari ide-ide yang telah kita sajikan. Nah, bab terakhir di bagian 1 ini yaitu mengenai magnanimity, yaitu pemuliaan karakter. Dimana di sini tuh pribadi magnanimous adalah sosok yang berpikiran besar, mempunyai minat yang luas, tidak bisa membiarkan dirinya itu terlalu sibuk oleh masalah-masalah pribadi yang remeh. Nah, di sini tuh memiliki imajinasi yang berbudaya, kemampuan menilai dan menimbang yang terlatih, dan selalu siap menguasai kerumitan profesi apapun itu.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2 yaitu sekilas kurikulum. Nah, di dalam bagian 2 ini nanti berisi konsep dan instruksi metodis untuk menerapkan pendidikan berbasis metode CM. Nah, di sini nanti kita akan berkenalan dengan metode-metode kunci dari Charlotte. Yang pertama yaitu Living Books merupakan buku-buku yang terbaik yang berisi ide-ide inspiratif yang betul-betul pantas disajikan di hadapan anak. Jadi nanti buku itu akan menimbulkan ide-ide inspiratif, ide-ide kreatif yang akan menimbulkan inspirasi bagi anak. Yang selanjutnya yaitu narasi. Nah, narasi di sini berarti anak itu memproduksi bacaan atau pengalamannya dengan menceritakannya kembali. Sehingga di situ kita akan benar-benar tahu seberapa banyak sih anak itu berhasil menyerap apa yang telah disampaikan atau apa yang ada dalam materi dan kegiatannya. Nah, di bab selanjutnya yaitu membaca, menulis, dan tata bahasa. Nah, bagi Charlotte Mason, metode bahasa ini dimulai sejak anak menginjak usia sekolah. Jadi, fase awal belajar membaca dan menulis ini sangat berpengaruh nanti bagi kebiasaan berbahasa si anak di masa depan nanti. Nah, kebiasaan baik yang Charlotte anggap penting untuk diprioritaskan dalam belajar membaca dan menulis adalah habit of perfect execution, yaitu selalu mengerjakan sesuatu itu sesempurna mungkin. Yang selanjutnya yaitu pendidikan agama. Pendidikan CM ini adalah pendidikan yang religius, jadi bukan sekuler. Nah, Charlotte menyatakan di antara 3 jenis pengetahuan yang layak dimiliki anak, yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai Tuhan, pengetahuan mengenai manusia, dan pengetahuan mengenai alam semesta. Nah, pengetahuan mengenai Tuhan ini berada di peringkat yang pertama, jadi sebagai landasan yang terpenting. Tidak boleh tidak diajarkan, jadi harus diajarkan. Dan ini merupakan yang paling bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Pendidikan agama ini bisa berupa seperti membaca kitab suci. Itu merupakan menu utama untuk si anak. Jadi anak itu harus mendengar sendiri dengan telinganya atau membaca langsung lewat penglihatannya gitu. Terus bisa juga dengan anak itu menghafal ayat-ayat yang ada di kitab tersebut. Usia yang baik untuk memulai belajar menghafal yaitu di usia 6 tahun. Selanjutnya yaitu sejarah. Dalam penataan kurikulum, sejarah menempati posisi terpenting yang kedua setelah pendidikan agama. Sejarah merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan dari mana kita datang dan untuk mengetahui kemana kita mau pergi. Kita perlu mengetahui apa yang telah berlalu di belakang kita supaya kita bisa berpikir dengan adil dan berimbang tentang apa yang sedang berlangsung sekarang ini, dan kita bisa berpikir untuk kedepannya menjadi seperti apa. Bab yang selanjutnya yaitu sastra dan puisi. Charlotte meyakini bahwa sastra itu bermanfaat sebagai teladan kehidupan dan petunjuk perilaku. Dan Charlotte itu percaya bahwa anak itu telah mampu mencerna
bahasa yang ada dalam sastra. Yang kemudian puisi. Puisi di sini melatih anak peka terhadap keindahan bahasa. Nah, suatu kepekaan ini perlu diasah sejak anak itu berada di usia dini. Yang selanjutnya yaitu musik dan seni. Anak-anak punya seni di dalam diri mereka masing-masing. Kita itu harus percaya bahwa potensi itu ada dalam diri anak, atau kita tidak akan pernah menemukannya. Nah, ide-ide besar yang diserap merupakan nutrisi untuk menumbuhkan kreativitas tersendiri. Nah, dari pendidikan Charlotte Mason ini, kita akan berupaya untuk mengeluarkan segenap potensi musik dan seni yang dimiliki oleh si anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu sains. Charlotte menuliskan bahwa misi mendasar dari pendidikan sains adalah menyiapkan para siswa untuk hidup dalam masyarakat yang berbudaya. Jadi pendidikan sains untuk anak itu Charlotte maksudkan bukan untuk menuju pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, melainkan untuk bekal si anak dalam berbudaya. Selanjutnya yaitu matematika dan logika. Nah, manfaat utama dari berhitung dan matematika tingkat tinggi adalah melatih kekuatan daya nalar, kebiasaan untuk menganalisis persoalan, berpikir cepat dan akurat, serta bersikap jujur secara intelektual. Nah, tidak semua anak itu terlahir sebagai orang yang matematikawan, dan itu tidak mempengaruhi dalam kesempatan anak, bukan tidak mempengaruhi, tapi tidak mengurangi kesempatan anak untuk sukses. Jadi tingkat atau ukuran sukses itu bukan dari kemampuan matematika si anak, karena masih banyak potensi-potensi lain yang ada di dalam diri anak selain matematika dan logika tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan jasmani. Nah, education is a life. Pendidikan itu harus menyentuh segala aspek dari kepribadian manusia. Nah, aspek jasmani ini jelas tidak boleh diremehkan, karena secerdas apapun orang tersebut, jika jasmani atau tubuhnya itu lemah, koordinasi tubuhnya itu buruk, maka itu tidak akan bisa menghasilkan potensi yang optimal dalam dia berkarya. Selanjutnya yaitu hastakarya dan keterampilan. Nah, Charlotte menyebutkan hastakarya sebagai subjek dalam kurikulumnya. Jadi siswa itu tidak melulu mengenai buku, tetapi juga mereka itu disibukkan dengan menggarap benda-benda secara nyata. Nah, di sini kenapa sih harus hastakarya? Hastakarya itu akan menjadikan anak itu bisa memahami konsep proses. Jadi proses dari awal sampai terbentuknya hastakarya tersebut. Terus kemudian itu juga bisa mengembangkan kreativitas dari si anak dan juga memberkati orang lain, karena dia tidak bergantung pada orang lain. Di bab terakhir di bagian 2 ini yaitu bacaan dan kegiatan bebas, yang termasuk komponen dari kurikulum Charlotte Mason. Nah, bacaan bebas di sini yaitu dimana bacaannya itu tidak wajib dinarasikan. Jadi anak itu bisa membacanya secepat atau selambat yang dia suka. Jadi dia bisa membaca itu secara cepat atau secara lambat, terserah dia sendiri. Dan cara yang dia pilih itu juga dibebaskan meloncat atau mau secara terurut begitu.
dan dia juga bisa membaca itu kapanpun dan dimanapun dia mau di luar jam sekolah tersebut, begitu. Jadi anak itu tidak selalu harus kutu buku atau melakukan kegiatan itu hanya membaca buku, tetapi di sekolah itu juga ada di mana kegiatan anak itu dibebaskan untuk memilih kegiatannya sendiri di luar jam pembelajaran. Nah, di bagian 3 ini yaitu sekilas komparasi. Sekilas komparasi ini berisi mengenai perbandingan antara metode Charlotte Mason atau CM dengan metode pendidikan yang lain secara filosofis, metodis maupun teknis. Nah, di sini saya hanya akan mengambil satu perbandingan saja, yaitu antara Charlotte Mason dengan Montessori. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara metode pendidikan dari Charlotte Mason dengan Montessori. Yang pertama dari tradisi pedagogis. Nah, dari bab sebelumnya itu ada pembahasan mengenai metode Charlotte Mason itu sama dengan pendidikan klasik. Sedangkan pendekatan Montessori itu sangat empiris dan jasmaniah. Terus yang kedua yaitu dari tujuan pendidikannya. Dari metode Charlotte Mason itu beranggapan bahwa hasil akhir pendidikan adalah karakter yang luhur yang terus bertumbuh sepanjang hayat untuk makin mendekati gambaran insan yang kamil. Tujuan Montessori sangat praktis dan dari Montessori itu tujuannya lebih ke duniawi. Kemudian yang selanjutnya dari sumber pengetahuannya. Dari Montessori itu Montessori tersendiri itu merupakan penganut dari empirisme. Jadi baginya itu sumber pengetahuannya itu adalah pengalaman indrawi. Sedangkan dari Charlotte sendiri, bagian yang bisa dididik dari satu pribadi adalah akal budinya. Terus penggemblengan indera dan otot pada hakikatnya adalah pelatihan dan bukan pendidikan. Jadi kalau di Charlotte Mason itu yang bisa dididik itu adalah akal budinya. Kemudian dari lingkungan belajarnya. Nah, dari Montessori sendiri menggunakan pendekatan artifisial. Sedangkan dari Charlotte Mason itu lingkungan belajarnya itu tidak ada yang lebih baik dari atmosfer alamiah. Nah, yang terakhir yaitu sikap terhadap dongeng dan imajinasi. Nah, ekstrimnya Montessori dalam bersikap ilmiah itu diekspresikan melalui larangannya menceritakan dongeng kepada anak-anak. Jadi di dalam sekolah Montessori itu tidak boleh ada dongeng. Nah, sedangkan Charlotte Mason ini bereaksi keras terhadap sikap Montessori ini. Jadi Charlotte Mason ini pernah menuliskan dalam suratnya kepada editor The Times, Charlotte terus terang berkata bahwa saya punya ketidaksetujuan mendalam terhadap metode ini. Jadi istilahnya itu di dalam Charlotte Mason itu masih ada menggunakan imajinasi untuk mengembangkan pikiran anak. Nah, jadi sekian hasil review yang saya dapat dari buku Cinta yang Berpikir karya Ellen Christie yang berisi sebuah manual
pendidikan karakter ala Charlotte Mason. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.